Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Mia Prasetyo, kelas 12 TKJ 2, nomor absen 23. Nah, kali ini saya akan melanjutkan di chapter 2, masih yang sama di Head Openship Administration 1, Operating Production Cluster 4.14. Nah, kali ini di chapter 2 ini akan membahas tentang Kubernetes and OpenShift, Command Line Interface and API. Oke, langsung aja di sini. Di sini kita akan melakukan get exercise, yaitu si Kubernetes OpenShift Command Line Interface. Tujuannya itu kita dapat mengakses OpenShift cluster by using command line to get information about cluster, service, and nodes. Gitu. Nah, nanti kita di sini diminta untuk menggunakan workstation machine, menggunakan live comment untuk prepare exercise-nya, lalu kita mencatat bagi student. Supaya videonya mudah, ini saya bagi dua dulu ya. Oh ya, berhubung karena kalau di copy itu di webnya sini nggak bisa langsung kontrol C, kontrol V, habis kontrol C, masukinnya di situ, copy, terus send. Kalau udah sukses, kita langsung aja buka si HTTP Open Control Sys ini. Kita ke application, kita buka si Firefox-nya. Aduh, kecil sekali. Di sini saya akan copy, send. Oke, kalau udah kecil kali lah. Kalau ada di sini kita akan diminta, kan ada dua nih, ada yang nanti dengan login with Kube admin dan juga ada Red Hat Identity Management. Kita di sini diminta untuk masuk menggunakan Red Hat Identity Management dan login as developer dengan passwordnya juga si developer. Ya, developer. Bawahnya developer. Langsung aja. Udah kecil banget nih. Kalau untuk perspektif ini kita skip aja. Look at the file changes in OpenShift to the help and we're gonna help the presentation icon. We're gonna help. Command line tools. Kayak di sini. Gak bisa digini kah? Oke, kalau nggak bisa, sudah. Di sini kita diminta di command line tools page ini kan ada tampilan seperti ini ya. Kita disuruh diminta untuk mendownload an authorization token from web console, use token and OC command to login and cluster. Kita disuruh klik copy login the link. Kita klik.
login developer. Dan save. Ini ada display token, kita klik. Nah, di sini kita udah ditampilkan ada API token kita, terus ada login with this token API, ada use this token directly against the API. Selanjutnya kita diminta untuk copy the OC login in the terminal. Oke, yang OC login ini kita copy atau di copy. Oke. Dia akan muncul login itu bla 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 bla. Kita akan udah masuk, kalau udah kita nanti melihat si komennya kubectl help. Kubectl help ini untuk melihat komen-komen apa aja yang bisa kita gunakan dengan menggunakan komen si kubectl. Ada banyak, ada create, export, translate, dan lain-lainnya. Examine the available subcommand option with kubectl create command by using min help option. kubectl create min help. Apa salah? Create min help. Oh iya betul. Jadi di sini kita menggunakan variabel setelah si create untuk melihat kita tuh bisa meng-create apa lagi selain kubectl create config map, index, job, dan space, untuk output, untuk selector, dan lain-lain. Ada banyak. Lalu di sini kita juga bisa diminta untuk melihat list and review available comment for OC binary by using help command. OC help. Oke, di sini juga ada customize, logout, config, QA, plugin version, seperti itu. Nah sekarang di comment 3.4 use the command min help option with OC create to comment available subcommand. Ini tadi udah kan ya udah. OC, tadi kubectl, sekarang OC create min help. Kita lanjut. Selanjutnya kita akan diminta untuk identify the components Kubernetes resource of an OpenShift cluster by using terminal. Terminal ini di 4.1 in terminal use the OC login command with login cluster such as developer user cannot list resource at cluster. Kita langsung aja copy sini, start, tab. Oke, sudah berhasil lagi successfully. Di point 4.2 kita diminta untuk identify cluster version yang kita punya dengan version command. OC version. Di sini client versionnya adalah 4.14 atau 4.14.
customized versionnya v5.0.1, server versionnya 4.14, dan Kubernetes versionnya v1.22.6 plus F67 AIV3. Lalu kita diminta untuk menggunakan class info command untuk mengidentify URL for Kubernetes control plan. Kasih cluster info. Di sini diberitahu bahwa control plan ini kita berjalan di URL https api.uctforks example.com port 6443. Kita juga diminta untuk mengidentify supported API version yang ada di di OSI kita dengan cara OSI API main version. Banyak sekali di sini. Lalu kita diminta untuk melihat OSI get cluster operation. Operator atau operation tadi ya? Operator. True, false. Dan juga diminta untuk get spot min and shift OpenShift server. Dia itu berjalan, namanya itu API min ready 2/2, statusnya dia running, di startnya 5, dan waktunya dia 49. Lalu kita melihat OSI command status untuk melihat status resource-nya di OSI status min and OpenShift authentication. Oke, di sini berjalan ya warning ini ada deployment dari deployment 1 sampai 8, runningnya udah deploynya dari verifier go dan lain-lain. Lalu kita diminta untuk explain service. OSI explain, dia akan menjelaskan si service. Service is name abstraction software service, for example MySQL dan lain-lain yang akan berjalan di for example 3306 seperti itu. Lalu yang terakhir kita diminta untuk OSI get nodes. Nah, kita punya nodes di sini, namanya itu master 1, structure ready, roles-nya pakai control plan, master worker. Dia sudah berjalan sekitar 2 tahun. 2 years 51 days. Versionnya segini. Nah, yang terakhir kita setelah mengerjakan habis lab start dan juga lab finish. Oke, sukses directing is deleted. Di sini inspect the resource, kita bisa ngecek menggunakan komen-komen seperti OSI API resource dan lain-lain. OSI API resource comment sendiri ada namespace true, if false, jika salah atau bukan itu, return namespace resource, otherwise return the namespace resource. Min API group to limit to resource in the specified API group use min API min group equals 2. To show first resource as short min by name. Ignore empty short list of resource using specified file. The file can be either name or kind.
Di sini kurang lebih komen seperti ini, sama seperti tadi explain code nanti akan mengerjakan ini. Nah, following main Kubernetes can be described manufacturing by user adaptive. What's the representative of collection of Kubernetes features such as API address and persistent storage volume is primary. Kemudian ada service, replica set, persistent volume client, conflict map, secret, deployment, build conflict, and routes. Type example container ready, type represent adalah the type of condition. Status, misalnya status itu ada true and false. Kalau false seperti ini. Nah, maksud dari status ini adalah state of condition. Reason ini dia tuh optional untuk mengisi provide extra information. Message itu pesan, misalnya 2/3 dari 2 of 3 containers are running. An optional textual description for the condition and the last transition time. Ini untuk menginformasikan waktu terakhir kondisi yang diubah. Gitu. Di sini ada keterangan format, misal pertama itu ada identifier dan object schema. Kemudian di sini ada tabular file atau output komennya, misalnya kita mengetikkan name, misalnya get code, nanti ada tulisan name, kemudian all to well, example value-nya seperti ini. Ya langsung aja kita coba lagi di get access inspect Kubernetes resource. Di sini kita akan memverify state of OpenShift cluster by querying recognized resource type, the schema, and extracting information for Kubernetes resource are related OpenShift cluster. Tadi adalah nama labnya itu CLI interface, kalau sekarang adalah CLI resource. Masih menggunakan workstation yang masih menggunakan lab yang sama, yaitu workstation. Oh ya, teman-teman juga perlu memperhatikan untuk pengerjaan ini lab environment-nya dipastikan untuk masih aktif ya. Login to this. Oke, login successful. Kemudian di sini kita akan set the CLI resource project as active group. Kita caranya adalah OC project CLI resource. Nah, kita akan menggunakan ini pada bagian ini. Kemudian di sini kita akan melihat OC ini resource API-nya itu ada apa aja yang available. Di sini ada banyak kali ya, ada IP pools, terus ada user identifier, ada identities, ada group, dan lain-lain. Kemudian kita melihat di sini determine pakai variabel lagi yaitu namespace. Nah, kemudian untuk menggunakan satu kondisi, kita menggunakan namespace-nya ini false. Nanti akan muncul name, short name, and API version. Kemudian di sini kita diminta untuk mengidentify and explain a variable cluster resource type the core API group provides dan describe as resource from core API group in the CLI resource. OC API resource min API group
salah mau copy aja deh. Ini ada diam, nantinya ada typo, nggak pakai spasi. Nah, nanti akan muncul sama seperti ini, akan ada name, short name, version, name class, and time-nya. Kemudian kita juga di sini sama tes seperti tadi, kita akan mencoba si ini untuk menjelaskan apa itu pot. Ya di sini dia ngejelasin. Nih. Ya, pot is collection of containers that can run a house. This resource is created by client and scheduled in counter house. Kemudian kita cek sini dia punya post apa aja. Dia punya post namanya my app attached, ready, 1/1, non-1, and status running, restorednya 0, and ini 3 minutes 35 seconds. Kemudian kita akan meminta si asnya ini untuk mendescribe pot kita. My admin. Nah, dia akan menjelasin bahwa sini itu type-nya normal dan nanti akan muncul name-nya apa, lalu statusnya bagaimana di sini. Kalau udah, setelah kita get pot, kita mengecek resource type API. Kasih. Nanti akan muncul nama source name application, namespace, and kind-nya. Lalu kita minta asnya ini untuk menjelaskan lagi deployment-nya itu dari si namanya si deployment tadi. Dia tuh tipenya apa, dia tuh namanya apa, grupnya tuh grup apa, description-nya, entropy. Oh, she explained deployment. Lalu kita coba cek pasti get deploy. Ada di sini name app, nya itu dia namanya per second. Lalu coba kita get pasti get deploy my app min all white. Dia nanti akan ada image ready up to date-nya, available as container, berjalan di kontainer mana dan menggunakan image apa. Lalu kita minta deskripsi my app deployment untuk melihat detailnya. Kasih describe deployment my app. Di sini ada dia akan berjalan di image apa, partnya apa, just tip conditionnya apa, available, statusnya true, reasonnya apa, dan lain-lain. Nah, lalu kita di sini diminta untuk identify and explain available clusternya dengan komen API API resource min API group config .OpenShift .io.
satu di sini ada yang namanya project. Kita akan meng-explain project itu dia apa. Lalu kita juga minta mendeskripsikan project di child AI resource-nya. Maaf, bukan explain tapi harusnya describe. Lalu harus get project child resource in all JSON. Nah, kalau belakangnya kita kasih JSON, ini akan mengubah input data formatnya ini menjadi formatnya si JSON. Lalu kita akan kasih get quotes min n OpenShift min etcd. Nah, kenapa di sini error? Karena the developer user cannot access resource OpenShift at its namespace. Regular class user such as developer cannot acquire resource OpenShift class name. Kita nggak bisa mengakses sebagai si developer. Kita harus loginnya sebagai admin. Caranya ya kita kasih login menu admin, passwordnya red hat. Red hat OCP. Oke, login sudah successfully. Sekarang kita cek lagi yang tadi. Baru bisa diakses seperti itu. Kemudian kita cek apakah bisa get what's etcd master 1. Nggak bisa di ini. Lalu kita cek juga yang satunya lagi, container fetch image-nya tuh apa kalau bentuk si JSON-nya. Lalu yang terakhir di sini kita diminta untuk bentuk template. Oke, lalu di sini kita akan diminta untuk formatnya YAML. Verify conditionnya itu kita menggunakan formatnya YAML. Nah, bentuknya akan dibawa. Lalu di siswa for ini kita akan diminta untuk get comment verified editorial information pods menggunakan OpenShift storage.
copy supaya tidak ada kesalahan. Oke, port name-nya ini ada 4 ya, sesuai tadi yang dibikin. Di kontainer ini berjalan dari kontainer yang ada di manager, ada di top of controller, LVMD, VG manager. IP di sini juga ada 4 IP. Nah, kalau sudah langsung saja kita finish. Left finish CLI resource. Nah, di sini selanjutnya kita akan belajar tentang access the health of OpenShift. Ini kita akan belajar tentang access the health of OpenShift. Access the health of OpenShift cluster. Objektifnya di sini kita akan query the health essential cluster service and components. Di sini nanti kita akan menggunakan command of secret cluster operators ini untuk melihat ya access list of cluster operation-nya. Lalu di sini kita bisa menggunakan data info untuk melihat formatnya YAML-nya. Lalu untuk operator logical manager-nya kita bisa cek juga as user-nya as user with the cluster admin role dan lain-lain seperti itu. Kemudian nanti kita juga akan melihat matrix atau preview dari chart-nya ini using recommended query files time series ya. Ini nanti ada possible not condition, ada 4 ya, ada out of this, ada working unavailable, ada not ready, ada scheduling disable. Oke, langsung aja kita mengerjakan buat exercise of the health. Di sini goal atau objek kita adalah kita verify health of OpenShift cluster by querying the status of its cluster operator, hotspot system, and also verify events and alert. Kita akan menggunakan salah tadi CLI interface, CLI resource, dan yang ketiga ini ada left start CLI help. Kita di sini akan login ke OpenShift clusternya as user dengan password as admin. Passwordnya ini ada Red Hat OCP. Ya, lagi sudah successful. Langsung saja kita melihat apakah dia dapat. Di sini ada 2 ya, terdapatnya ada LTN dan juga ada methods. Lalu kita akan melihat list cluster yang tadinya sudah teridentifikasi default by OpenShift cluster itu sendiri. Seperti get cluster operators banyak sekali. Ada banyak ya. Oke, lanjut. Di sini kita akan mencoba describe cluster operators OpenShift min API server. Di sini akan muncul ya details information about OpenShift API server cluster information such as related object, event, dan juga versionnya.
Lalu kita akan diminta untuk melihat detail status dari OpenShift API Server Operating Code by using JSON format. Kita akan menggunakan format JSON. Pertamanya kita cek dulu ya seperti biasa. Get pods min and OpenShift min API server min operator. Ini udah ada. Nah, untuk bentuk format JSON-nya di sini kita akan menambahkan min.json dan juga melihat si statusnya. Oke, lalu kita lanjut untuk mengecek list memory CPU users-nya. Kasih AMD top pods min a min sum. Lalu kita juga mengecek kasih get pods min n OpenShift min edtc min show min labels. Lalu di sini kita akan mengecek salah satunya yaitu yang namanya edtc master 1. Nah, di sini muncul potnya ada berapa potnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 pot. Tipe course-nya ada beberapa, sini juga ada memory patch-nya. Kita langsung aja cek display a resource dari status of OpenShift monitoring dan syaratnya. Oke, get all min and OpenShift monitoring min show min kind. Lalu ada Asilox alert manager main atau aja. Di sini banyak sekali ya. Di sini kita bisa melihat field of alert management-nya yang ada pada OpenShift monitoring tadi. Kemudian kita akan mengecek event di OpenShift Kubernetes Controller Manager. Jadi di sini akan terlihat ada lasen, resource, dan juga ada objeknya. Oke, lalu kita di sini akan mengecek beberapa informasi antara Certificate Nodes. Kita di sini memiliki satu nodes namanya master Fine1. Kita akan mengecek resource usage on system probability first. Oke, AMD top node. Ada. Lalu kita akan mengisi filter. Kita tuh akan mengisi filternya. Iya, use JSON filter untuk determine allocated CPU dan GPU value might differ on your system. Kita cek, ini bisa aja berbeda sama yang tadi, jadi kita cek punya kita tuh allocatable-nya berapa, yang kapasitasnya berapa.
ternyata di punya saya kata tabelnya ini dia ada 5.500 dan kapasitinya ini ada 6. Kemudian kita cek get notnya dia dapat berapa nomor port untuk si nodesnya ini. Pada yang pencet. Mungkin ada yang salah. Ya mungkin ada yang salah dari tulisan ini, jadi kita skip aja, kita langsung cek ke oke describe not master 1.01. Ini udah banyak ya resource-nya, request dan limitnya dan lain-lain. Lalu kita akan mengecek lognya. Ini tel 1, lalu kita akan mengecek Kubernetes yang tel kedua, display to most recently logs. Setelah tadi ada 1, sekarang kita akan mengecek ada 2 dari Kubernetes tadi. Lalu kita akan coba create debug session-nya untuk kalian. Caranya rc debug not master 1. Kita akan tunggu dulu. Lalu kita verify sistem CTL status Kubernetes. Running and host ignoring request status. Nah, begini ya. Oh udah nih, kita muncul ada API-nya, ada ini runnya, oke kita udah muncul. Lalu sekarang kita akan confirm si CTL service-nya, sistem CTL is active, Trio. System CTL is active, Trio. Oke, running is active. Lalu kita exit. Sampai kita masuk ke sini lagi. Kita di sini akan retrieve dibagi information cluster-nya. Oke, banyak sekali ya. Lalu sini kita akan verify dari data yang ada. Caranya dengan ls min must gather. Lalu tail min 5 index akan banyak betul.
not directory. Oke, kalau ada apa? AC kita akan OC and inspect cluster operators OpenShift AP server. Bentar dulu, ternyata panjang, takut ada salah ketik. Oke, ada banyak, ada gathering dan macam-macam dan lain-lain. Lalu kita akan ls inspect the cluster services given filter HTML name test date and time. Lalu kita mau buka isi file dari cluster.yml. Lalu kita akan mendelete debugging information dari server kita. rm min rf must gather inspect. Lalu kalau sudah, kita akan pilih file kita, CLI help. Typo. Finish CLI help. Nah, lalu kita akan masuk ke lab ya. Ini akan kita akan menguji cobanya. Clear dulu, bisa nggak? Clear. Kita akan mengerjakan lab start CLI review. Kita akan login seperti biasa, loginnya as developer. Kita akan membuat capture ini di project. Now using kita akan mengecek versi versionnya. Oke, aman, muncul. Lalu kita akan cek versi API version. Lalu kita akan cek OC explain what spec security context.
Ini ada kainnya apa, description-nya apa, dan lain-lain. Berarti artinya sudah berjalan ya. Lalu kita akan login menggunakan admin untuk mengecek si cluster operators. Using project CLI view. Lalu kita akan get cluster operators. Kita akan cek juga OC API resource name state, dan kita akan mengidentify resource list. Kita akan mengecek resource API dari type-nya itu auth API massive IO. Ada beberapa ya, diantaranya ada out client, out unit, open review, dan lain-lain. Lalu kita akan coba yang Google Control. Kita akan mencoba mengecek eventnya Google Controls. Lalu di task keempat ini kita akan diminta untuk mengidentifikasi lagi based on JSON dan lain-lain. Nanti di sini kita akan pencet artinya. Ya, kita bisa lihat ya hasilnya dan lain-lain, update-nya apa aja. Tadi polanya apa sih? Get event. Lalu yang keempat kita diminta untuk mengecek status condition-nya menggunakan format JSON. Nah, tipenya seperti ini, macam-macam munculnya. Lalu kita diminta untuk mengecek topics di etc master. Kita akan cek di sini OSI ada top post min a min 1. Lalu di sini ada OSI JN top node OSI get node master min o
Ini paket ketebalannya dari 5.500 dan transaksinya 6. Terakhir kita diminta untuk verify debugging. Kita diminta di sini untuk admin debugging, namanya ini ada together. Lalu di sini akan muncul cluster operatorsnya, hal database, dan akan memunculkan MC monitoring dan lain-lain. Nah, lalu kita diminta untuk mengenerate debugging information for Google API Server Operators untuk meng-setnya. Ini cara kontrolnya aja. Oke, kalau udah kita coba cek grade-nya berapa yang kita dapatkan. Coba review. Cluster student download access. Kenapa debuggingnya? Oh, dia nggak mau ini berarti emang mungkin harus nunggu ya, coba lagi. Enggak ya? Apakah mau nanti setelah kita tunggu baru nanti kita coba cek lagi mau ke save atau enggak? Jadinya ditunggu. Ini akan coba saya dulu, takutnya dia nanti ngaruh lagi, takutnya dia nggak kesini atau gimana. Kita coba sekitar 5 menitan lagi.
harus nunggu lama juga ya. Saya cancel dulu aja, ini semuanya tidak jadi. Saya close dulu aja. Ternyata nunggunya memang sekitar 10 menitan. Dan saya nggak expert ternyata emang sebanyak itu. Ya namanya juga debugging ya. Dia kan akan merectify. Kita baca nih, kita akan debugging information untuk clusternya. Semoga kita tes lagi nanti review grade-nya ini dia harusnya sih sudah ini semua ya. Web grade CLI review. Oke, alhamdulillah udah pas semua project CLI access-nya udah ada, terus cluster debugging information-nya udah valid, dan juga operasi cluster information-nya juga udah valid. Ternyata kita tadi itu nggak nungguin sampai selesai. Kita finish. Oke, lalu di sini kita ada review nih untuk mengerjakan. Jadi ini saya akan close dulu ya yang ini. Kita tidak jadi pertanyaan dan sesi. Then use comment not to answer following question. Baik, maksudnya. Oh, cuma kita jawab dari isi aja ya. This supported API resource to member of OpenShift API group akan review. Oh, betul. Cek, ya betul. How to member as first contact object trust to asal user. Ini ya kalau salah, kurang tahu saya. Oh, satu lagi itu apa sih? Oh, si CTL. Which to display condition master use not choice Z. That's what. And YAML, I think. Cek. Oh, yang white-nya bukan, ternyata kita pakainya yang YAML. Okay. Select to valid condition types one control nodes. Out of memory and this of pressure atau apa ya kalau salah. Yang satu out of memory ternyata ready sama VI pressure. Select valid option for comment itu adalah min I, sum, and min container. Which one comment determine silent of internal API address master node? Tapi content antara yang ini sama ini kayaknya. Ya betul yang pertama. Bedanya di mana? Ada di status API addresses bukan di condition. Which one display on the condition authentication cluster di status condition. Oke, jadi di sini responnya ya kita tadi bisa ya membuat konsol atau web konsolnya kita memanage-nya using kubectl pakai CLI. Lalu kita tadi mengajarkan beberapa lab, ada 3, ada CLI interfaces, CLI review, help, dan lain-lain. Kita di sini juga sudah tahu kalau kubectl ini provide YAML dan juga JSON format option-nya. Dan juga bisa web console itu incorporate useful graphical visual cluster dan research analysis memo. Kita juga bisa mengoreksi resource definition, test result, dan logsmith seperti itu. Nah, karena perlu ini sudah selesai, jadi kita akan men-stop si labnya. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga videonya ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat pagi, siang, dan malam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.